Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ta'lim pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid, merujuk kepada kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid. Jamaah rahimakumullah, setelah kita menjelaskan perbedaan antara masjid dan musalla, di mana masjid adalah al-maudhi awil makan al-muhayya li'ada'is salawatil khams al-mafruḍah, tempat yang memang fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Sedangkan musalla adalah tempat yang memiliki fungsi utama selain sholat, tetapi digunakan untuk sholat. Jadi masjid mencakup musalla dalam pandangan atau budaya Indonesia. Dalam budaya Indonesia, musalla itu adalah masjid kecil, tetapi secara syar'i musalla adalah masjid, dan berlaku hukum-hukum seperti masjid, termasuk di dalamnya salat sunat tahiyatul masjid, dengan niat salat sunat tahiyatul masjid. Sedangkan musalla dalam definisi atau pandangan syar'i adalah contohnya basement yang digunakan untuk sholat Jumat, lalu kemudian kembali ke fungsi utamanya, yaitu untuk parkir umpamanya. Kemudian lapangan terbuka yang digunakan untuk sholat Id. Nah, ini sebetulnya bukan untuk sholat Id, namun umpamanya ini lapangan di samping sebuah perkantoran atau gedung yang kosong, yang fungsinya itu memiliki banyak sekali fungsi, diantaranya tempat sirkulasi kendaraan, parkiran, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan musalla. Kemudian perbedaan yang kedua, yaitu kalau masjid secara otomatis dalam mazhab Imam Syafi'i berubah statusnya menjadi wakaf. Jadi tidak ada masjid yang dimiliki secara pribadi. Tidak ada masjid milik pribadi. Meskipun masjid itu diberi nama pribadi, tetapi status syar'inya adalah wakaf. Kemudian musalla. Musalla status syar'inya boleh wakaf dengan dinyatakan secara tegas, secara jelas. Boleh juga bukan wakaf, tetapi milik pribadi. Contohnya tadi, lapangan yang digunakan untuk sholat Id. Itu boleh saja lapangannya adalah milik seseorang secara pribadi. Atau boleh juga seumpamanya seseorang mewakafkan sebidang tanah yang kosong, kemudian untuk dipakai sholat-sholat tertentu umpamanya. Nah, jadi kalau musalla boleh wakaf dan boleh juga menjadi milik sendiri. Tetapi kalau masjid statusnya itu otomatis adalah wakaf.
Sehingga ketika kita membangun masjid, ketika kita merenovasi masjid umpamanya, itu semua adalah berubah menjadi wakaf. Nah, inilah yang penting jamaah rahimakumullah, selalu saya ulang-ulang bahwa di dalam Islam akad harus jelas. Akad memberi kepada siapapun harus jelas. Akad menerima dari siapapun harus jelas. Akad wakaf, akad sedekah, akad infak, akad zakat itu pun harus jelas. Nah, ini menutup segala kemungkinan yang tidak baik atau kurang baik di kemudian hari. Lalu kemudian di samping itu memperjelas tiap amal kita. Nah, ini jamaah rahimakumullah mengenai perbedaan masjid dan musalla. Lalu kemudian masalah selanjutnya yang dibahas dalam kitab ini adalah yajuzu lil muhdis al-hadatsul asghar al-julusu fil masjid. Boleh bagi orang yang berhadas kecil untuk duduk di dalam masjid. Wadda'a ba'dhum fihi al-ijma', dan sebagian ulama mengklaim mengenai hal ini sudah ada ijma' atau konsensus para ulama. Jadi orang yang batal wudhunya umpamanya, dia boleh duduk di dalam masjid. Dia duduk di dalam masjid tanpa wudhu, tidak dalam keadaan suci, hukumnya adalah boleh. Wa daliluhu, dan dalilnya, anna ahla suffah kanu yanamuna fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok orang yang disebut dengan ahlus suffah. Nah, jamaah rahimakumullah, ahlus suffah ini adalah jama'atun min fuqara'il muhajirin. Sekelompok muhajirin yang miskin. Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu kemudian orang-orang ini termasuk kategori orang-orang fakir, orang-orang yang miskin. Kanu yuqimuna fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta suffatihi ay zillatihi. Mereka tinggal di masjid Nabi di bawah naungannya, di bawah atapnya. Artinya ahlus suffah ini adalah orang-orang yang tidak memiliki rumah. Orang-orang yang tidak memiliki keluarga. Orang-orang yang tidak memiliki sumber penghasilan. Mereka fuqara, fakir. Kemudian mereka tinggal di dalam masjid Nabawi. Nah, inilah disebut dengan ahlus suffah. Mereka tidur di situ, makan di situ, melakukan aktivitas sehari-hari di dalam masjid. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, memang tidak salah ketika umpamanya DKM melarang jamaah untuk tidur di area utama masjid. Sekali lagi, melarang untuk tidur di area utama. Memang tidak salah. Tetapi jamaah rahimakumullah, kalau masjid kita ingin mencontoh masjid Nabi, orang yang tidur di pelataran, umpamanya orang yang tidur di teras, umpamanya begitu, untuk melepas penatnya, maka ini jangan diusir atau jangan dilarang. Karena sesungguhnya orang-orang seperti ini boleh untuk duduk dan menetap di masjid, bahkan untuk tidur. Dan memang kalau di area utama masjid yang digunakan untuk sholat, dikhawatirkan nanti mengotori, boleh dilarang. Jadi yang dilarang boleh adalah di ruang utama masjid untuk sholat. Kemudian ada tempat yang dikhususkan seperti Masjid Nabawi di bagian belakang. Itu ada tempat khusus di bagian belakang yang diberi atap. Karena di zaman Nabi Masjid Nabawi hanya bagian depan dan bagian belakang saja sebagian yang diberi atap, sedangkan bagian tengahnya terbuka. Nah, bagian belakang yang ada atapnya ini dipakai oleh ahlus suffah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah al-mutatahhir. Orang yang suci sekarang, yang berwudu maksudnya. Kalau tadi orang yang tidak berwudu, boleh di dalam masjid. Kemudian orang yang suci, yang berwudu, idza jalasa fil masjid li ibadatin, kalau dia duduk di masjid untuk ibadah, min i'tikafin, di antaranya i'tikaf,
au qiraati Qur'anin atau membaca Quran, au ilmin atau mempelajari ilmu, au sima'i mau'izatin mendengar nasihat, au intizari salatin atau menunggu waktu salat, wa nahwiha dan yang sepertinya, kana mustahabban maka hukumnya adalah sunnah, dianjurkan, didorong dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang yang berwudu duduk di dalam masjid dengan niat untuk beribadah, untuk iktikaf, baca Quran, kemudian hadir di majelis taklim, mendengarkan nasihat, menunggu waktu salat, maka ini hukumnya adalah mustahabbah. Hukumnya adalah sunnah. Wa in lam yakun li syai'in min dzalik kana mubahan. Tapi kalau seseorang yang berwudu duduk di dalam masjid bukan untuk ibadah, bukan untuk iktikaf, bukan untuk membaca Quran, bukan untuk sholat, hanya duduk saja umpamanya melepas lelah setelah berwudu, dan tidak juga ada niat menunggu waktu sholat umpamanya, maka ini hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Memang ada pendapat yang mengatakan hukumnya makruh, tapi Imam An-Nawawi mengatakan wala a'lamu ahadan wafaqahu 'alal karahah. Jamaah rahimakumullah, Imam Nawawi mengatakan tidak ada satu ulama pun yang setuju atau yang sepakat bahwa orang yang berwudu makruh hukumnya tinggal di dalam masjid kalau tujuannya bukan untuk ibadah. Jadi pendapat ini sebetulnya tidak ada yang mendukung dari kalangan ulama, sehingga masuk kategori pendapat yang lemah begitu. Pendapat yang kuatnya adalah mubah, meskipun bukan tujuannya ibadah. Kalau tujuannya ibadah, maka hukumnya menjadi sunnah. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin makanatis salatu tahbisuhu, la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang biasa menunggu waktu salat, karena kata Nabi, seseorang di antara kalian masih berada di dalam salatnya selama dia berada di dalam masjid dan tidak pulang ke rumahnya hanya karena dia menunggu waktu salat, melaksanakan salat dan berzikir setelah salat. Jadi pahalanya bukan hanya pada saat salatnya, tetapi pahala salatnya pun diberikan sebelum dia salat dan setelah dia salat sampai dia pulang kepada keluarganya. Kata Nabi, orang seperti itu dianggap masih dalam keadaan salat. Pahalanya dalam keadaan salat. Tentunya berbeda dengan dalam kondisi melaksanakan salat, tidak boleh berbicara dan lain sebagainya, tidak boleh melakukan gerakan-gerakan. Namun sebelum dan setelahnya itu di luar salat, maka itu dibolehkan. Jadi sekali lagi, pahalanya seperti pahala orang yang sedang menunaikan ibadah salat fardu. Masya Allah, luar biasa jamaah rahimakumullah. Nanti kita akan lihat betapa besarnya dan betapa istimewanya masjid ini bagi orang beriman. Kemudian jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW juga bersabda, innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yahdus. Bahwasanya para malaikat bersolawat kepada kalian. Kalau malaikat bersolawat kepada kita artinya mendoakan. Selama orang itu berada di tempat sholatnya, di mana dia melakukan sholat. Dan ini terjadi selama dia belum batal wudhunya. Jadi ketika seseorang berada di masjid, maka jamaah rahimakumullah, malaikat akan terus mendoakannya dengan catatan orang itu dalam keadaan berwudhu. Ketika orang itu batal wudhunya, maka tentunya jamaah rahimakumullah, malaikat berhenti mendoakannya. Karena hadisnya mengatakan,
Rasulullah SAW bersabda, malaikat-malaikat mendoakan kalian selama kalian berada di tempat sholat kalian. Selama kalian belum batal. Taqul, malaikat itu berkata, Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampuni dia. Allahumma arhamhu. Ya Allah rahmati dia. Jadi ini doa malaikat kepada orang-orang yang sedang duduk dalam keadaan suci di dalam masjid. Didoakan oleh malaikat. Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampuni dosa-dosanya. Malaikat yang mendoakan diijabah oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni. Allahumma arhamhu. Ya Allah rahmati dia. Yang berdoa adalah malaikat. Maka insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah. Kita dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis ini dijelaskan oleh Al-Muhallab, makna artinya annal hadatsa fil masjid khati'atun yuhramu biha al-muhdis istighfar al-malaikah wa du'aahum al-marju barakatah. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang batal wudunya dan dia berada di dalam masjid, maka dia ini akan terhalang dari doa para malaikat untuk memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Dan juga doa para malaikat yang mendatangkan keberkahan baginya. Sehingga hadis ini memotivasi kita, kalau kita berada di dalam masjid, maka hendaknya kita menjaga wudhu kita. Dan kalau batal, segera keluar, berwudhu lagi, kemudian masuk lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian Ibnu Battal, seorang ulama, mengatakan, Man kana kathiraz dzunub, barang siapa yang merasa dosanya banyak, wa arada an yahuttaha anhu bighairi ta'abin, dan dia ingin untuk menghapusnya, menggugurkannya tanpa susah payah, falyaghtanim mulazamata makani musallahu ba'da shalah liyastakthira min du'ail malaikati wastighfarihim lahu fahuwa marjuun ijabatahu. Maka hendaknya dia manfaatkan keberadaannya di dalam masjid, di tempat dia sholat itu. Setelah dia sholat, hendaknya dia tidak langsung pulang, tetapi dia berlama-lama di masjid untuk mendapatkan doa yang semakin banyak dari para malaikat. Karena doa para malaikat ini sangat besar kemungkinan untuk diijabah. Jadi jamaah rahimakumullah, duduk saja di dalam masjid itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Duduk saja di dalam masjid itu akan melebur dosa-dosa kita. Masya Allah, Masya Allah. Karena jamaah rahimakumullah, malaikat mendoakan kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, karena itu mari sama-sama kita jaga wudhu kita, kemudian berlama-lama duduk di masjid seperti itu, dengan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban lainnya tentunya, menjaga kemaslahatan. Dan kemudian ketika seseorang duduk di dalam masjid, maka selama itu pula malaikat mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Berlama-lama duduk di masjid adalah menjadi pelebur dan penggugur dosa-dosa kita tanpa kita harus bersusah payah. Saya kira prinsip ini sangat menarik untuk kita amalkan. Karena Imam Ibnu Battal tadi mengatakan yang ingin dosanya diampuni, rontok tanpa bersusah payah, hendaknya dia itu tetap duduk di masjid setelah dia sholat, atau duduk di masjid tanpa melaksanakan sholat, namun dalam keadaan berwudu. Kemudian jamaah rahimakumullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqratil ghurab. Rasulullah melarang ketika sholat itu kita sujud seperti burung gagak yang makan dengan paruhnya. Burung gagak yang makan dengan paruhnya artinya sujudnya sebentar. Seperti mematuk makanan begitu, ya, mematuk, kemudian diangkat lagi, mematuk lagi sebentar, diangkat lagi. Itu namanya naqratul ghurab, atau paruh dari burung al-ghurab, burung gagak. Waftirasus sab', waftirasus sub', jadi duduknya hewan buas. Barangkali kita sudah bisa membayangkan bagaimana singa duduk kalau sedang istirahat,
ya, harimau duduk kalau sedang istirahat. Nah, itu pun tidak boleh gaya seperti itu dilakukan di dalam masjid. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah taklim kita untuk kesempatan pagi hari ini yang membawa kabar gembira bagi kita bahwa keberadaan kita di dalam masjid ternyata betul-betul istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu luar biasa ruginya orang yang malas ke masjid. Luar biasa ruginya orang yang berat ke masjid. Karena di masjid Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan-keistimewaan dan orang-orang yang berada di dalam masjid diistimewakan bahkan oleh para malaikat yang selalu mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka dalam keadaan berwudu. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya dalam taklim fikih Imam Syafi'i yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, ya Rabbana, yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Yang memiliki rencana mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sampai esok pagi. Barakallah. Barakallah.